Saya hanyalah seorang petani kecil. Semua yang saya lakukan adalah hasil dari doa orang tua saya dan dukungan rakyat yang percaya pada mimpi saya. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di kaki gunung, ada tempat bernama Sukajaya. Desa itu tidak dikenal oleh banyak orang, kecuali mereka yang lahir dan besar di sana. Jalannya berbatu dan berdebu, diapit sawah yang terbentang sejauh mata memandang. Di desa ini, kehidupan berjalan lambat, hampir seperti waktu berhenti. Setiap pagi, embun yang menempel di daun padi menjadi saksi dari perjuangan para petani yang bangun sebelum ayam berkokok. Salah satu dari mereka adalah seorang pemuda bernama Asep. Rumahnya berada di ujung desa, dikelilingi pohon kelapa yang tinggi menjulang. Dinding rumah itu terbuat dari bilik bambu yang telah lapuk, sementara atapnya dari daun rumbia yang sering bocor ketika hujan deras. Asep tinggal bersama ayahnya, Pak Darman, seorang petani tua yang hidupnya sepenuhnya terikat dengan tanah, dan 6 kakaknya yang sebagian besar telah menikah dan pindah. Ibunya telah meninggal dunia ketika Asep baru berusia 2 tahun. Sejak saat itu, hidupnya diwarnai kesederhanaan yang kadang terlalu pahit untuk anak seusianya. Pak Darman adalah pria yang tegar meski tubuhnya mulai renta. Setiap pagi, ia menggenggam cangkulnya dengan tangan yang kasar dan pergi ke sawah dengan langkah pelan. Asep kecil seringkali mengikuti ayahnya dengan semangat yang besar, meski tubuhnya kurus dan kerap kali hanya terisi nasi tanpa lauk. Ketika orang lain melihat sawah sebagai tempat kerja, Asep melihatnya sebagai dunia tempat ia belajar tentang kehidupan. Saat orang dewasa sibuk mencangkul dan menanam, ia duduk di pematang sawah, memperhatikan cara air mengalir dari satu petak ke petak lainnya. Ia penasaran, bagaimana mungkin air yang sederhana ini bisa membawa kehidupan? Saat istirahat siang, Asep sering membaca buku yang ia temukan dari pasar loak. Buku-buku itu tidak baru, beberapa bahkan sobek dan kotor, tapi bagi Asep, setiap halaman adalah jendela menuju dunia yang lebih besar. Ia membaca tentang kota-kota besar, tentang teknologi, bahkan tentang pemimpin-pemimpin dunia yang mampu mengubah nasib bangsanya. Ketika Asep berusia 8 tahun, ia mulai memahami bahwa hidup di desa kecil ini penuh dengan tantangan. Hujan yang terlalu deras bisa merusak panen, sementara kemarau yang panjang membuat tanah retak dan tandus. Ia melihat ayahnya bekerja dari pagi hingga senja, tapi hasilnya seringkali tidak cukup untuk membeli kebutuhan dasar. Kadang-kadang, mereka harus berutang pada tengkulak dengan bunga yang mencekik. Di tengah semua itu, Asep mulai bertanya-tanya, mengapa hidup begitu tidak adil? Namun, daripada larut dalam kesedihan, ia memutuskan untuk bermimpi besar. Suatu hari, ia mendengar suara dari radio tua yang ada di rumah tetangganya. Suara itu adalah pidato seorang presiden yang berbicara tentang masa depan bangsa. Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya duduk di kursi empuk, tetapi yang mengerti jeritan rakyat kecil, kata presiden itu dengan penuh wibawa. Kata-kata itu menggema di hati Asep. Ia belum mengerti sepenuhnya apa arti menjadi presiden, tetapi ia tahu satu hal, ia ingin mengubah hidup keluarganya dan desa ini. Bagaimana caranya? Pikirnya. Meski terdengar mustahil, mimpi itu mulai berakar dalam hati kecilnya. Ia membayangkan dirinya berdiri di depan banyak orang, berbicara tentang harapan, perubahan, dan kehidupan yang lebih baik. Sekolah adalah satu-satunya tempat di mana Asep merasa ia bisa sedikit melupakan kerasnya kehidupan. Di kelas yang sederhana dengan meja dan bangku kayu yang sudah penuh coretan, ia mendengarkan guru-gurunya dengan penuh perhatian. Asep bukan siswa yang banyak bicara, tetapi ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin. Nilainya selalu tinggi, meskipun ia sering datang ke sekolah dengan perut kosong. Sepatu yang ia pakai adalah warisan dari kakaknya, dengan sol yang sudah berlubang. Seragamnya seringkali dijahit sendiri oleh ayahnya. Meski begitu, Asep tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun, perjalanan ke sekolah tidaklah mudah. Setiap pagi, Asep harus berjalan sejauh 5 km melewati jalan berbatu dan berlumpur. Kadang-kadang, hujan deras membuat jalan menjadi licin, sehingga ia harus membawa sandal cadangan agar tidak terpeleset.
Ia seringkali tiba di sekolah dengan pakaian basah, tetapi senyumnya tidak pernah pudar. Guru-gurunya kagum dengan semangatnya, tetapi teman-temannya sering mengejeknya. Asep si anak miskin, mau jadi apa nanti? Tukang cangkul seperti bapaknya, dikata mereka sambil tertawa. Asep hanya diam. Dalam hatinya, ia berjanji akan membuktikan bahwa mereka salah. Salah satu momen yang paling berkesan dalam hidup Asep terjadi pada suatu malam. Ia sedang duduk di depan rumahnya, memandang bintang-bintang yang bersinar di langit. Ayahnya, yang baru saja pulang dari sawah, duduk di sampingnya sambil menghela napas panjang. Asep, kamu tahu, hidup ini keras. Kita hanya petani kecil. Jangan bermimpi terlalu tinggi, kata ayahnya dengan suara berat. Asep menoleh, menatap wajah ayahnya yang lelah. Tapi, Pak, mimpi itu kan tidak bayar, jawabnya dengan senyum kecil. Ayahnya terdiam, lalu mengelus kepala Asep dengan penuh kasih. Malam itu, Asep berjanji dalam hatinya bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat ayahnya bangga. Ia tahu perjalanan itu akan sulit, tetapi ia percaya bahwa setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan panjang menuju mimpi besarnya. Ketika Asep berusia 12 tahun, ia mendapatkan kesempatan yang jarang terjadi. Seorang guru dari kota datang ke sekolahnya untuk memberikan pelatihan khusus bagi siswa yang berprestasi. Guru itu, Bu Ratna, adalah orang pertama yang melihat potensi besar dalam diri Asep. Kamu ini anak yang pintar, Sep. Jangan biarkan keadaan menghalangi mimpimu, kata Bu Ratna suatu hari. Kata-kata itu menjadi bahan bakar bagi semangat Asep. Ia mulai belajar lebih giat, bahkan di malam hari dengan lampu minyak sebagai penerang. Ia membaca segala hal yang bisa ia temukan, dari buku pelajaran hingga cerita tentang tokoh-tokoh besar seperti Bung Karno dan Nelson Mandela. Dalam hati, ia merasa bahwa dirinya bisa melakukan sesuatu yang besar, meski ia belum tahu bagaimana caranya. Ketika Bu Ratna meninggalkan desa, ia memberikan hadiah kecil kepada Asep, sebuah buku catatan kosong. Gunakan ini untuk menuliskan mimpimu, kata Bu Ratna. Buku itu menjadi harta yang paling berharga bagi Asep. Setiap malam, ia menuliskan apa yang ia inginkan untuk masa depannya. Ia menulis tentang sekolah yang lebih baik untuk anak-anak di desanya, tentang jalan yang tidak lagi berlumpur, dan tentang kehidupan yang lebih adil bagi semua orang. Di halaman terakhir buku itu, ia menulis sebuah kalimat sederhana, aku ingin menjadi presiden. Ketika Asep menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas, sebuah kabar menggembirakan datang. Ia diterima di salah satu universitas terbaik di kota besar melalui jalur beasiswa penuh. Namun, kabar itu membawa dilema besar bagi keluarganya. Untuk berangkat ke kota, Asep membutuhkan biaya yang tidak sedikit, untuk transportasi, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari. Ayahnya, Pak Darman, yang hanya mengandalkan hasil panen, terlihat bimbang. Kalau kamu pergi, siapa yang bantu bapak di sawah? Ditanyanya dengan nada lirih. Asep terdiam. Ia tahu keputusan ini tidak hanya tentang dirinya, tetapi juga keluarganya. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia ingin membuktikan bahwa pendidikan bisa mengubah nasib mereka. Melihat keyakinan di mata anaknya, Pak Darman akhirnya mengalah. Dengan berat hati, ia menjual satu-satunya kambing yang mereka miliki. Ini untukmu, nak. Jangan sia-siakan, ia ucapnya sambil menyerahkan amplop kecil berisi uang hasil penjualan kambing itu. Asep memeluk ayahnya erat-erat, berjanji dalam hati untuk tidak mengecewakan. Setibanya di kota besar, Asep langsung dihadapkan pada realitas yang berbeda jauh dari desanya. Bangunan-bangunan tinggi menjulang seperti raksasa, dan jalanan penuh dengan kendaraan yang tidak pernah berhenti bergerak. Namun, di balik gemerlapnya kota, ada kesepian yang menghantui. Asep tinggal di sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota, dengan dinding kusam dan kasur tipis. Uang dari ayahnya hanya cukup untuk bertahan selama beberapa minggu. Setelah itu, ia harus mencari cara untuk menghidupi dirinya sendiri. Asep bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah warung makan kecil di malam hari. Penghasilannya tidak seberapa, hanya cukup untuk makan sekali sehari.
Namun, ia tidak pernah mengeluh. Di sela-sela waktu kerjanya, ia belajar di bawah lampu redup di dapur warung. Kadang-kadang, pemilik warung memandangnya dengan iba. "Kenapa kamu tidak cari pekerjaan lain saja, Nak?" tanya si pemilik warung. Asep hanya tersenyum. "Saya punya tujuan, Bu. Ini hanya sementara." Di kampus, Asep mulai menemukan dunia baru yang penuh tantangan. Ia bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang, kebanyakan berasal dari keluarga kaya. Awalnya, ia merasa minder. Baju yang ia kenakan jauh dari kata modis, dan ia tidak memiliki sepatu olahraga mahal seperti teman-temannya. Namun, kecerdasannya segera membuatnya dikenal. Asep menjadi mahasiswa yang sering dipanggil dosen untuk berdiskusi, bahkan diajak menjadi asisten penelitian. Namun, perjalanan itu tidak selalu mulus. Suatu hari, seorang teman sekelas yang berasal dari keluarga terpandang mengejeknya. "Kamu ini cocoknya jadi petani saja, Sep. Ngapain repot-repot di sini?" Asep menahan amarahnya. Ia tidak membalas dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Ia belajar lebih keras, membuktikan bahwa latar belakangnya tidak menentukan masa depannya. Di setiap kesempatan, ia berbicara tentang pentingnya pendidikan untuk semua orang, terutama mereka yang berasal dari desa terpencil seperti dirinya. Di tahun kedua kuliahnya, Asep mulai terlibat dalam organisasi mahasiswa. Ia tidak hanya belajar tentang akademik, tetapi juga tentang isu-isu sosial dan politik. Ia sering mendengar cerita tentang ketidakadilan yang dialami oleh rakyat kecil, para petani yang tidak mendapat harga layak untuk hasil panennya, buruh yang bekerja tanpa upah yang pantas, dan anak-anak di desa terpencil yang tidak bisa bersekolah karena kemiskinan. Semua cerita itu mengingatkannya pada kehidupan di desanya. Suatu hari, ia mengikuti demonstrasi mahasiswa yang menuntut pemerintah untuk memperhatikan nasib petani. Dengan suara lantang, ia berbicara di depan kerumunan. "Saya tahu bagaimana rasanya bekerja keras di sawah, tetapi tetap tidak cukup untuk makan. Kita tidak butuh janji kosong, kita butuh tindakan nyata." Seruannya menggema. Orang-orang mulai melihat bahwa di balik tubuh kurus dan wajah sederhana Asep, ada semangat besar untuk perubahan. Selama masa kuliah, Asep mulai menulis tentang kehidupan rakyat kecil. Artikel-artikelnya diterbitkan di media lokal, menggambarkan perjuangan petani, buruh, dan anak-anak yang putus sekolah. Tulisan-tulisannya menggugah banyak orang, termasuk seorang dosen yang mengenalinya sebagai pemuda berbakat. "Asep, kamu punya potensi untuk menjadi lebih dari sekadar penulis. Kenapa tidak mencoba menjadi pemimpin?" tanya sang dosen suatu hari. Pertanyaan itu membuat Asep merenung. Ia mulai menyadari bahwa jika ingin membawa perubahan besar, ia tidak cukup hanya berbicara atau menulis. Ia perlu terjun langsung ke dunia yang lebih luas, dunia di mana keputusan besar dibuat. Meski ia merasa kecil dan tak berarti dibandingkan orang-orang berkuasa di luar sana, Asep tahu bahwa setiap langkah kecil adalah awal dari perjalanan besar. Dengan doa dan harapan yang tak pernah pudar, ia menanam benih keyakinan bahwa suatu hari, ia bisa menjadi suara bagi mereka yang tidak pernah didengar. Setelah lulus kuliah dengan nilai terbaik, nama Asep mulai dikenal di kalangan komunitas aktivis. Ia mendapat tawaran untuk bergabung dengan sebuah lembaga sosial yang fokus membantu petani di daerah terpencil. Tugasnya adalah memberikan pelatihan tentang teknik bertani modern dan membantu para petani mengakses pasar. Asep merasa seperti kembali ke akar kehidupannya. Ia berjalan dari satu desa ke desa lain, berbicara langsung dengan para petani yang kehidupannya tidak jauh berbeda dari keluarganya di Sukajaya. "Pak, kenapa Bapak mau bersusah payah membantu kami? Bapak kan sudah sukses," tanya seorang petani suatu hari. Asep tersenyum, menatap hamparan sawah di depannya. "Karena saya adalah kalian. Saya tahu betapa beratnya hidup seperti ini, dan saya ingin memastikan anak-anak kita tidak perlu mengalami hal yang sama," jawabnya tulus. Kata-katanya tidak hanya menyentuh hati petani, tetapi juga menarik perhatian tokoh politik lokal yang sering membaca tulisan-tulisannya di media. Nama Asep mulai disebut-sebut sebagai calon pemimpin muda yang potensial. Suatu hari,
Ia mendapat undangan dari seorang politisi senior yang kagum dengan dedikasinya. "Asep, kamu memiliki suara rakyat kecil. Kami membutuhkan orang seperti kamu di dunia politik," kata tokoh itu. Asep awalnya ragu. Dunia politik, baginya, adalah tempat yang penuh intrik dan kepentingan pribadi. Namun, ia juga tahu bahwa perubahan besar hanya bisa dilakukan jika ia berani masuk ke sistem tersebut. Keputusannya untuk bergabung dengan sebuah partai politik kecil mendapat banyak tanggapan, baik positif maupun negatif. Banyak yang mendukung langkahnya, tetapi tak sedikit pula yang mencibir. Siapa Asep itu? "Hanya anak kampung yang tidak tahu apa-apa tentang politik," ujar salah satu lawannya. Namun, Asep tidak menyerah. Ia menyadari bahwa perjuangannya baru saja dimulai, dan ia harus bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa ia mampu. Ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, Asep menghadapi rintangan besar. Ia tidak memiliki modal besar untuk kampanye, tidak seperti lawan-lawannya yang memasang baliho di setiap sudut kota. Sebaliknya, Asep memilih pendekatan yang berbeda. Ia berjalan kaki dari satu desa ke desa lain, menemui rakyat secara langsung. Di setiap pertemuan, ia tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan. "Saya tidak punya uang untuk membayar janji-janji kosong. Tapi saya punya hati untuk mendengar dan memperjuangkan suara kalian," ujarnya dalam sebuah pertemuan di balai desa. Kata-katanya yang sederhana tetapi tulus membuat banyak orang percaya kepadanya. Mereka melihat Asep sebagai salah satu dari mereka, bukan politisi yang hanya datang saat membutuhkan suara. Dukungan rakyat kecil perlahan mengalir, memberi Asep kekuatan untuk terus maju. Pada malam penghitungan suara, Asep duduk di rumah kecilnya bersama ayahnya. Ia tidak berani berharap terlalu banyak, tetapi dalam hatinya, ia tahu telah melakukan yang terbaik. Ketika hasil penghitungan diumumkan, namanya muncul sebagai salah satu calon legislatif yang terpilih. Air mata haru mengalir di wajah Pak Darman. "Kamu berhasil, Nak," kata ayahnya sambil memeluk Asep erat-erat. Kemenangan itu bukan hanya milik Asep, tetapi juga milik semua rakyat kecil yang telah percaya padanya. Asep tahu, menjadi anggota legislatif hanyalah langkah awal. Tugas berat menantinya, memperjuangkan suara-suara yang selama ini tidak terdengar. "Saya berjanji, kemenangan ini bukan untuk saya. Ini untuk kalian, para petani, buruh, dan semua orang yang percaya pada perubahan," katanya dalam pidato perdananya. Sebagai anggota legislatif, Asep tetap menjadi dirinya yang sederhana. Ia menolak menggunakan fasilitas mewah yang disediakan untuk anggota parlemen, lebih memilih tinggal di rumah kontrakan kecil dan naik kendaraan umum. Hal ini membuatnya semakin dicintai rakyat. Namun, di dalam parlemen, Asep menghadapi tantangan baru. Banyak rekannya yang tidak serius bekerja untuk rakyat, lebih sibuk memperkaya diri sendiri. "Saya tahu jalan ini tidak mudah, tapi saya tidak akan mundur," tegas Asep dalam sebuah rapat. Ia mulai mengusulkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, seperti subsidi pupuk untuk petani dan program pendidikan gratis untuk anak-anak di desa terpencil. Awalnya, banyak yang meremehkannya. Namun, kerja keras dan integritasnya perlahan-lahan memenangkan hati banyak orang, termasuk mereka yang awalnya menentangnya. Memasuki tahun kedua masa jabatannya di parlemen, Asep mulai menghadapi tekanan yang lebih besar. Ia menemukan banyak kasus korupsi di lingkaran kekuasaan, termasuk penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa. Sebagai seseorang yang tumbuh dalam kemiskinan, Asep tidak bisa tinggal diam. Ia memberanikan diri mengungkap kasus itu ke publik, meskipun tahu konsekuensinya bisa berat. "Saya tidak akan diam saat hak rakyat dirampas," ia ucapnya dalam sebuah wawancara yang menjadi viral. Keberaniannya memicu banyak dukungan dari masyarakat, tetapi juga menimbulkan ancaman. Beberapa rekan politiknya mulai memandangnya sebagai ancaman. Ia mendapat ancaman melalui pesan anonim, bahkan beberapa kali dikuntit oleh orang tak dikenal. "Kalau kamu terus melawan, hidupmu bisa berakhir di sini," bunyi salah satu pesan ancaman itu. Namun, Asep tidak gentar.
Ia hanya menjawab dalam hatinya, lebih baik hidup singkat dengan kehormatan daripada panjang tapi penuh kebohongan. Suatu malam, saat pulang dari kantor, Asep mengalami kecelakaan yang mencurigakan. Mobilnya ditabrak oleh kendaraan lain di sebuah jalan sepi. Ia selamat, tetapi luka-lukanya cukup parah hingga harus dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu. Insiden itu membuat orang-orang di sekitarnya khawatir. Ayahnya, Pak Darman, yang sudah tua, menangis di samping tempat tidur rumah sakit. "Asep, berhentilah. Bapak tidak ingin kehilanganmu," ia ucap Pak Darman dengan suara bergetar. Namun, Asep hanya menggenggam tangan ayahnya dengan lembut. "Pak, kalau saya berhenti sekarang, siapa yang akan memperjuangkan mereka? Hidup saya mungkin tidak penting, tetapi perjuangan ini harus terus berjalan." Kata-kata itu menjadi bukti bahwa Asep tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang mengandalkannya. Peristiwa itu malah membuat tekadnya semakin kuat. Ketika ia kembali ke parlemen, ia berpidato dengan suara lantang, menyatakan bahwa ancaman atau kekerasan tidak akan menghentikannya. Melihat perjuangan Asep yang konsisten, banyak rakyat kecil yang terinspirasi untuk ikut bergerak. Mereka membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung visi Asep. Para petani, buruh, guru honorer, dan bahkan mahasiswa bersatu untuk menyuarakan perubahan. Mereka menyebut gerakan ini sebagai Gerakan Harapan Rakyat. Dengan dukungan rakyat, Asep semakin yakin bahwa perubahan besar mungkin terjadi. Suatu hari, seorang ibu petani mendekatinya di sebuah acara diskusi desa. "Pak Asep, terima kasih karena tidak melupakan kami. Anak-anak kami sekarang bisa sekolah tanpa harus putus di tengah jalan," ia ucapnya sambil menangis haru. Momen itu membuat Asep sadar bahwa perjuangannya mulai memberikan hasil nyata. Namun, ia tahu masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ia menggalang dana, menyusun program pelatihan untuk petani, dan mendorong lebih banyak undang-undang yang berpihak pada rakyat kecil. Di tengah popularitasnya yang semakin naik, Asep menghadapi ujian kepercayaan. Lawan politiknya mulai menyebarkan rumor bahwa ia hanya menggunakan rakyat sebagai alat untuk ambisinya. Dia itu tidak lebih dari politisi lain yang ingin mencari kekuasaan, kata seorang tokoh yang iri pada kesuksesan Asep. Rumor ini membuat beberapa pendukungnya mulai meragukannya. Namun, Asep tidak menjawab dengan kemarahan. Ia memilih untuk terus bekerja keras, membuktikan bahwa ia tidak seperti tuduhan tersebut. Ia mendatangi rakyat yang mulai ragu, menjelaskan perjuangannya dengan rendah hati. "Saya bukan siapa-siapa tanpa kalian. Apa yang saya lakukan bukan untuk nama saya, tapi untuk kita semua," ia ucapnya. Sedikit demi sedikit, kepercayaan itu kembali, dan rakyat semakin melihat integritasnya sebagai pemimpin. Dengan dukungan yang semakin besar, Asep mulai berpikir untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam perjuangannya, mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah. Langkah ini bukan untuk mencari kekuasaan, tetapi untuk memiliki wewenang lebih besar dalam membantu rakyat. "Kalau saya bisa membuat perubahan di satu daerah, maka itu adalah awal dari perubahan yang lebih besar untuk negeri ini," katanya kepada tim kecilnya. Namun, Asep tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Ia harus menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih kuat, dengan sumber daya yang melimpah. Tetapi Asep percaya bahwa kekuatan rakyat adalah modal terbesarnya. "Rakyatlah yang akan menjadi suara saya, rakyatlah yang akan membawa perubahan ini," ujarnya penuh keyakinan. Dengan penuh semangat, ia memulai langkah baru, menyiapkan strategi, dan menyusun visi yang tidak hanya untuk memenangkan pemilihan, tetapi untuk membawa harapan nyata bagi orang-orang kecil yang telah terlalu lama diabaikan. Kampanye Asep untuk menjadi pemimpin daerah berbeda dari kandidat lainnya. Tidak ada baliho besar atau janji-janji kosong yang disebarkan. Sebagai gantinya, Asep mendatangi desa-desa terpencil, mendengarkan keluhan rakyat, dan menyampaikan visinya dengan bahasa yang sederhana dan tulus. Setiap pidatonya dimulai dengan cerita tentang perjuangan hidupnya. Ia tidak pernah menutupi asal-usulnya sebagai anak petani miskin. "Saya berasal dari sawah yang sama seperti kalian, dan saya tahu betul betapa beratnya hidup ini," katanya dengan suara yang bergetar.
Orang-orang merasa bahwa Asep benar-benar mewakili mereka. Ia tidak hanya berbicara, tetapi juga menunjukkan tindakan nyata selama karirnya di parlemen. Dari mendirikan koperasi petani hingga memperjuangkan pendidikan gratis, semua itu menjadi bukti nyata perjuangannya. Bahkan di kota besar, para buruh dan pedagang kecil mulai memasang poster Asep dengan tulisan tangan, "Pemimpin dari rakyat, untuk rakyat." Lawan politiknya yang memiliki modal besar mulai khawatir, menyadari bahwa mereka tidak bisa membeli kepercayaan rakyat yang sudah diberikan kepada Asep. Melihat popularitas Asep yang semakin meningkat, lawan-lawannya mulai menggunakan cara-cara kotor untuk menjatuhkannya. Mereka menyebarkan kabar palsu bahwa Asep terlibat dalam korupsi dan memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang merugikan rakyat. Kabar ini menyebar cepat, terutama di media sosial. Banyak orang yang mulai ragu, sementara Asep sendiri merasa terpukul. Mengapa mereka begitu tega menyebarkan kebohongan ini? Ditanyanya pada tim kampanyenya. Namun, Asep tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Ia tahu bahwa melawan fitnah dengan kebenaran adalah satu-satunya jalan. Dalam setiap kesempatan, ia menjelaskan situasinya secara terbuka dan menunjukkan bukti bahwa tuduhan itu tidak benar. Ia juga tetap fokus bekerja untuk rakyat. Biarkan mereka menyerang, tetapi kita tidak akan menyerah. Kita punya tujuan yang jauh lebih besar, katanya kepada timnya. Perlahan, rakyat kembali percaya, terutama mereka yang telah melihat langsung integritas Asep selama bertahun-tahun. Hari pemilihan akhirnya tiba. Suasana di desa-desa dan kota-kota kecil begitu tegang. Orang-orang dari berbagai latar belakang memberikan suara mereka. Banyak yang mengaku tidak pernah merasa semangat seperti ini dalam pemilu sebelumnya. Asep sendiri menunggu hasil dengan ayahnya di rumah sederhana mereka. "Apapun hasilnya, kita sudah berjuang semampu kita, Pak," ia ucapnya sambil menggenggam tangan ayahnya. Ketika penghitungan suara selesai, nama Asep diumumkan sebagai pemenang dengan suara terbanyak. Tangis haru pecah di seluruh penjuru daerah. Di balai desa, di pasar, di rumah-rumah sederhana, orang-orang merayakan kemenangan Asep sebagai kemenangan mereka sendiri. Asep keluar dari rumah dengan air mata di matanya, mengucapkan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada semua orang yang telah percaya padanya. "Ini bukan kemenangan saya. Ini adalah kemenangan kita semua," katanya dengan suara serak. Sebagai pemimpin daerah, Asep segera bekerja untuk mewujudkan janji-janji yang telah ia buat. Ia memulai dengan program-program sederhana tetapi berdampak besar, seperti pemberian subsidi pupuk, perbaikan irigasi, dan pembangunan sekolah di desa-desa terpencil. Ia sering turun langsung ke lapangan, melihat kondisi rakyatnya dan memastikan bahwa semua program berjalan dengan baik. "Saya di sini bukan untuk duduk di balik meja, tetapi untuk bersama kalian," ia ucapnya dalam sebuah kunjungan ke sebuah desa. Tidak semua berjalan mulus. Beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakannya mencoba menghalangi langkahnya. Tetapi Asep tidak pernah mundur. Setiap hari ia bekerja lebih keras, mengingat janji yang ia buat kepada rakyat. Dalam waktu singkat, perubahan mulai terlihat. Panen petani meningkat, anak-anak desa kembali bersekolah, dan rakyat kecil mulai merasa dihargai. Asep menjadi simbol harapan, bukan hanya di daerahnya, tetapi juga di tingkat nasional. Di tengah kesibukannya sebagai pemimpin daerah, Asep mulai dilirik sebagai tokoh nasional. Banyak yang mendorongnya untuk maju mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu mendatang. Awalnya, Asep merasa ragu. "Apakah saya mampu memimpin negara sebesar ini?" ditanyanya pada ayahnya suatu malam. Pak Darman, yang kini sudah semakin tua, menatap anaknya dengan penuh kebanggaan. "Kamu sudah membuktikan bahwa hati yang tulus dan kerja keras bisa mengubah segalanya. Jika Tuhan memberi jalan, kenapa tidak, Nak?" Kata-kata itu membuat Asep merenung. Ia tahu bahwa cita-citanya sejak kecil adalah menjadi pemimpin yang bisa mengangkat harkat dan martabat rakyat kecil. Kini, kesempatan itu ada di depan matanya. Dengan dukungan rakyat yang semakin luas, ia memutuskan untuk melangkah ke panggung nasional. "Saya tidak pernah bermimpi sejauh ini,"
Tetapi jika ini adalah jalan yang bisa membawa perubahan lebih besar, maka saya siap melakukannya, katanya dalam sebuah pidato. Langkah Asep untuk mencalonkan diri sebagai presiden bukan tentang ambisi pribadi, tetapi tentang membuktikan bahwa seorang anak petani miskin bisa menjadi pemimpin tertinggi dengan ketulusan, kerja keras, dan cinta untuk rakyatnya. Perjalanannya masih panjang, tetapi semangatnya tidak pernah padam, seperti api kecil yang terus menyala di tengah badai. Keputusan Asep untuk mencalonkan diri sebagai presiden menuai berbagai reaksi. Di satu sisi, rakyat kecil yang selama ini merasa terpinggirkan menyambut kabar itu dengan penuh harapan. Akhirnya ada seseorang yang benar-benar peduli pada kita, diujar seorang buruh tani yang hadir dalam deklarasi pencalonannya. Di sisi lain, para elit politik yang sudah lama bercokol di pemerintahan merasa terganggu. Mereka melihat Asep sebagai ancaman terhadap status quo yang selama ini mereka nikmati. Namun, Asep tetap rendah hati. Saya bukan calon yang sempurna, tetapi saya berjanji untuk membawa suara rakyat kecil ke tempat yang selama ini sulit dijangkau oleh kita semua, katanya dengan suara yang tenang tetapi penuh keyakinan. Kampanye Asep sekali lagi tidak diwarnai kemewahan. Ia memilih cara yang sama seperti sebelumnya, berjalan dari satu pelosok ke pelosok lainnya, berbicara langsung dengan rakyat, mendengarkan mereka, dan menawarkan solusi sederhana tetapi nyata. Dalam perjalanan kampanyenya, Asep menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Lawan politiknya memiliki dukungan finansial yang kuat, jaringan media yang luas, dan tidak segan-segan menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkannya. Beberapa kali, berita palsu yang menyerang pribadi dan keluarganya tersebar di media sosial. Namun, Asep tidak pernah terpancing emosi. Ia memilih untuk tetap fokus pada pesan kampanyenya, keadilan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan rakyat kecil. Ketika ditanya oleh wartawan tentang serangan tersebut, Asep hanya tersenyum. Saya tidak akan membuang waktu saya untuk membalas kebencian. Waktu saya lebih baik digunakan untuk membantu rakyat yang membutuhkan, katanya. Jawaban itu membuat banyak orang semakin mengaguminya. Para pendukungnya, yang terdiri dari rakyat biasa, bekerja tanpa pamrih untuk menyebarkan visi Asep. Mereka mendirikan posko-posko kampanye di desa-desa terpencil, membuat poster dengan dana seadanya, dan bahkan mengumpulkan sumbangan untuk membantu perjuangannya. Semakin mendekati hari pemilihan, dukungan untuk Asep semakin besar. Di media sosial, tagar seperti Asep untuk rakyat dan petani menjadi presiden menjadi trending. Di desa-desa, lagu-lagu perjuangan untuk Asep dinyanyikan oleh anak-anak sekolah dan ibu-ibu. Bahkan di kota-kota besar, banyak masyarakat menengah yang mulai percaya bahwa Asep adalah harapan baru bagi negeri ini. Asep bukan sekadar kandidat presiden. Dia adalah simbol perjuangan kita semua, diujar seorang pemuda dalam sebuah wawancara di televisi. Gelombang dukungan itu membuat lawan politiknya panik. Mereka berusaha menyerang Asep dengan berbagai cara, tetapi rakyat sudah terlalu percaya padanya. Ketulusan dan kerja kerasnya selama ini menjadi bukti yang tidak bisa dipungkiri. Pada malam penghitungan suara, seluruh negeri menunggu dengan tegang. Di sebuah rumah sederhana di kampung halamannya, Asep duduk bersama keluarga dan tim kecilnya. Ayahnya, Pak Darman, yang kini sudah renta, duduk di sampingnya dengan senyum bangga. Apapun hasilnya, Nak, kamu sudah membuat kami bangga, diucapnya dengan suara pelan. Ketika hasil resmi diumumkan, nama Asep disebut sebagai pemenang dengan suara mayoritas. Tangis haru pecah di rumah itu, begitu pula di seluruh negeri. Di jalan-jalan, rakyat kecil merayakan kemenangan ini dengan penuh sukacita. Bagi mereka, kemenangan Asep adalah kemenangan mereka sendiri. Dalam pidatonya, Asep berkata, "Ini adalah awal dari perjalanan kita bersama. Mari kita bangun negeri ini dengan cinta dan kerja keras, seperti kita membangun sawah dan ladang kita." Hari pelantikan Asep sebagai presiden menjadi momen bersejarah. Dengan pakaian sederhana, ia melangkah ke podium, di mana ia akan mengucapkan sumpahnya. Di hadapan ribuan orang yang hadir, termasuk para pemimpin dunia, ia memulai pidatonya dengan kalimat yang menggugah, "Saya adalah anak petani." Dan hari ini,
Saya berdiri di sini bukan karena saya luar biasa, tetapi karena kepercayaan dan perjuangan rakyat kecil. Sebagai presiden, Asep tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia sering mengunjungi desa-desa, berbicara langsung dengan rakyat, dan memastikan kebijakan-kebijakannya benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan. Ia memimpin dengan ketulusan dan kerja keras yang sama seperti saat ia menggarap sawah di masa kecilnya. Di tengah tantangan besar, Asep membuktikan bahwa seorang anak petani miskin bisa membawa perubahan besar. Ia menjadi simbol bahwa mimpi, kerja keras, dan ketulusan bisa mengubah segalanya. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh negeri. Dan negeri ini, yang pernah terabaikan, kini mulai bangkit bersama pemimpinnya yang sejati. Hari-hari awal kepresidenan Asep penuh dengan tantangan yang tidak terduga. Ia mendapati bahwa sistem birokrasi yang ada jauh lebih rumit daripada yang pernah ia bayangkan. Banyak pejabat yang terbiasa bekerja untuk kepentingan pribadi daripada melayani rakyat. Reformasi yang ingin Asep jalankan mendapat perlawanan, baik secara langsung maupun terselubung. Pak Presiden, perubahan tidak bisa dilakukan secepat itu. Sistem ini sudah seperti ini sejak lama, diucap salah seorang menteri senior dalam sebuah rapat kabinet. Namun, Asep tidak menyerah. Ia memimpin dengan ketegasan, tetapi tetap menghormati proses. Kita tidak bisa membiarkan rakyat terus menunggu. Mereka memilih kita untuk bekerja, bukan untuk menyerah pada kebiasaan lama, jawabnya. Meski begitu, perjuangan ini menguras tenaga dan emosinya. Ada malam-malam di mana Asep hanya duduk di ruang kerjanya, memandang foto keluarganya di kampung halaman, bertanya-tanya apakah ia cukup kuat untuk membawa perubahan besar ini. Namun, setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat masa kecilnya di sawah, bekerja keras bersama ayahnya, dan kembali menemukan semangat untuk melanjutkan perjuangan. Salah satu kebijakan pertama yang Asep jalankan adalah reformasi agraria. Ia memperjuangkan redistribusi lahan yang selama ini dikuasai segelintir orang, memberikan akses kepada petani kecil untuk memiliki tanah mereka sendiri. Kebijakan ini awalnya mendapat kritik keras dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun, dalam waktu beberapa tahun, hasilnya mulai terlihat. Panen meningkat pesat, dan desa-desa yang sebelumnya miskin kini mulai bangkit. Dengan tambahan pendapatan, banyak keluarga petani yang akhirnya bisa menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Media internasional mulai melirik keberhasilan ini, menyebutnya sebagai revolusi hijau baru di Indonesia. Namun, bagi Asep, ini bukan tentang pujian. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sejak dulu, ucapnya dalam sebuah wawancara. Selain itu, Asep meluncurkan program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini dinamai Beasiswa Harapan, terinspirasi dari perjuangannya sendiri yang pernah nyaris putus sekolah. Ribuan anak muda kini memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan tinggi, sesuatu yang dulu hanya menjadi mimpi bagi mereka. Namun, menjadi presiden bukan hanya soal membangun negeri. Dunia menghadapi krisis global yang membawa dampak besar bagi Indonesia, termasuk kenaikan harga pangan dan energi. Asep harus menghadapi tekanan dari negara-negara besar yang berusaha memengaruhi kebijakan ekonominya. Dalam sebuah pertemuan internasional, seorang pemimpin asing mencoba mendikte Asep untuk mengikuti arah kebijakan mereka. Dengan tenang, Asep menjawab, "Kami akan selalu terbuka untuk bekerja sama, tetapi kami tidak akan mengorbankan kedaulatan dan kepentingan rakyat kami." Jawaban itu mengejutkan banyak pihak, tetapi juga mendapatkan apresiasi karena keberanian dan ketegasannya. Di dalam negeri, kebijakan Asep untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok mendapat dukungan luas dari rakyat. Namun, tidak semua berjalan mulus. Kebijakannya kadang menghadapi kritik dari kalangan elit, yang merasa terganggu dengan fokusnya pada rakyat kecil. Meski demikian, Asep tetap teguh pada prinsipnya. Seorang pemimpin tidak boleh takut untuk mengambil langkah yang benar, meskipun itu sulit, katanya kepada tim kabinetnya. Di puncak kesibukannya, Asep menerima kabar duka. Ayahnya, Pak Darman, yang menjadi pilar kekuatan dalam hidupnya, meninggal dunia di usia senja.
Kabar ini membuat Asep terpukul. Ia terbang kembali ke kampung halamannya untuk menghadiri pemakaman sederhana yang dihadiri oleh tetangga dan kerabat dekat. Di depan pusara ayahnya, Asep berlutut dan meneteskan air mata. Ia teringat semua pelajaran yang diberikan oleh ayahnya, mulai dari kerja keras di sawah hingga bagaimana tetap rendah hati dalam segala situasi. "Pak, semua ini tidak akan terjadi tanpa doa dan pengorbananmu. Terima kasih untuk segalanya," ia ucapnya lirih. Kepergian ayahnya menjadi pengingat bahwa meski ia telah mencapai puncak kekuasaan, ia tetaplah anak seorang petani. Momen itu juga memberinya semangat baru untuk terus melanjutkan perjuangan yang sudah ia mulai, bukan hanya untuk rakyat, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada ayahnya. Menjelang akhir masa jabatannya, Asep mulai melihat hasil nyata dari perjuangannya. Tingkat kemiskinan menurun drastis, pendidikan menjadi lebih terjangkau, dan rakyat kecil mulai merasa memiliki harapan. Namanya kini tidak hanya dikenal sebagai presiden, tetapi juga sebagai simbol perjuangan melawan ketidakadilan. Dalam pidato terakhirnya sebagai presiden, Asep berkata, "Saya adalah bukti bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar. Jika seorang anak petani dari desa kecil bisa berdiri di sini, maka kalian semua juga bisa mencapai apapun yang kalian impikan. Mari kita terus bekerja bersama, karena masa depan negeri ini ada di tangan kita semua." Ketika ia turun dari podium, tepuk tangan menggema di seluruh penjuru negeri. Meski masa jabatannya selesai, perjuangan Asep tidak berakhir. Ia kembali ke akar, menjadi mentor bagi generasi muda yang ingin membawa perubahan. Dan di setiap langkahnya, ia tetap mengingat pesan ayahnya, "Bekerjalah dengan hati, dan jangan pernah melupakan dari mana kamu berasal." Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Asep memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, Desa Ciputih. Keputusannya ini mengejutkan banyak orang, termasuk tim politiknya. "Pak Asep, Anda masih punya kesempatan untuk melanjutkan karir politik di tingkat internasional," ujar salah seorang mantan penasihatnya. Namun, Asep tersenyum dan menjawab, "Saya sudah berjanji pada diri saya sendiri untuk selalu pulang ke tempat saya berasal. Ada banyak hal yang bisa saya lakukan di sini." Di desa itu, Asep mulai mengerjakan proyek-proyek sederhana yang dekat di hatinya. Ia membangun sebuah pusat pelatihan bagi petani muda, tempat di mana mereka bisa belajar teknologi pertanian modern sambil tetap mempertahankan kearifan lokal. "Saya ingin anak-anak desa ini tahu bahwa mereka tidak perlu pergi ke kota untuk meraih sukses. Kesuksesan bisa dimulai dari sini," ucapnya kepada salah seorang peserta pelatihan. Rakyat kecil dari seluruh penjuru negeri terus berdatangan ke desa itu untuk bertemu dengan Asep. Mereka bukan datang untuk meminta bantuan, melainkan untuk belajar dari semangat dan perjuangannya. Desa Ciputih pun berubah menjadi simbol harapan baru bagi banyak orang. Asep juga memulai program baru yang ia namakan Gerakan Pemimpin Desa. Ia percaya bahwa perubahan besar dimulai dari tingkat yang paling kecil. Melalui gerakan ini, ia menginspirasi pemuda-pemudi desa untuk menjadi pemimpin lokal yang jujur, berintegritas, dan peduli pada rakyat. Ia sering berkata, negeri ini tidak hanya membutuhkan pemimpin besar di ibu kota. Kita butuh ribuan pemimpin kecil di desa-desa. Gerakan ini mendapat respons luar biasa. Banyak anak muda yang dulu merasa tidak percaya diri kini mulai bangkit. Mereka tidak hanya belajar tentang kepemimpinan, tetapi juga bagaimana membangun desa mereka sendiri dengan kreativitas dan semangat. Dalam salah satu lokakarya yang ia adakan, seorang peserta berkata, "Pak Asep, Anda membuat kami merasa bahwa kami pun penting, bahwa suara kami berharga." Berkat gerakan ini, banyak desa di seluruh Indonesia yang mulai bangkit. Infrastruktur, pendidikan, dan perekonomian desa mulai berkembang. Nama Asep semakin diingat, bukan hanya sebagai mantan presiden, tetapi sebagai seorang mentor bagi generasi muda yang bermimpi membawa perubahan. Kisah Asep tidak hanya menggugah hati rakyat Indonesia, tetapi juga menarik perhatian dunia. Buku-buku dan dokumenter tentang kehidupannya mulai diterbitkan dan ditayangkan di berbagai negara. Dalam sebuah wawancara dengan media internasional, Asep berkata dengan rendah hati,
Saya hanyalah seorang petani kecil. Semua yang saya lakukan adalah hasil dari doa orang tua saya dan dukungan rakyat yang percaya pada mimpi saya. Salah satu film dokumenter tentang hidupnya memenangkan penghargaan internasional, dan dalam pidato penerimaannya, sutradara film itu mengatakan, kisah Asep adalah bukti bahwa keberanian untuk bermimpi dan bekerja keras bisa mengubah dunia. Asep sendiri tidak pernah membayangkan hidupnya akan menjadi inspirasi bagi begitu banyak orang. Ia tetap hidup sederhana, tetap bercocok tanam di sawah kecilnya, meskipun banyak yang menawarkan kehidupan yang lebih mewah. Jika saya tidak bisa merasakan tanah di bawah kaki saya dan udara segar di desa ini, saya merasa kehilangan bagian dari diri saya, katanya suatu hari kepada seorang wartawan yang mengunjunginya. Asep mulai menyadari bahwa usianya semakin bertambah. Ia tahu bahwa perjuangannya tidak akan berlangsung selamanya, tetapi ia yakin bahwa warisan yang ia tinggalkan akan terus hidup. Ia menulis sebuah buku berjudul Jejak Langkah dari Sawah ke Istana, yang berisi refleksi tentang perjalanannya, pelajaran hidup yang ia pelajari, dan pesan untuk generasi mendatang. Buku ini menjadi bestseller, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Di dalamnya, Asep menulis, jangan pernah merasa bahwa latar belakangmu membatasi mimpimu. Jika kamu memiliki hati yang tulus dan kemauan untuk bekerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Ia juga mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pemberdayaan masyarakat desa. Yayasan ini memberikan beasiswa, pelatihan, dan bantuan kepada komunitas yang membutuhkan. Saya ingin setiap anak di negeri ini tahu bahwa mereka punya kesempatan yang sama seperti saya dulu, diucapnya saat meresmikan yayasan tersebut. Pada usia senjanya, Asep tetap menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Ia sering diundang untuk berbicara di universitas-universitas, baik di dalam maupun luar negeri. Namun, setiap kali selesai berbicara, ia selalu kembali ke desanya, ke sawah kecilnya, dan ke masyarakat yang ia cintai. Nama Asep menjadi legenda. Tidak ada pemimpin lain yang memiliki kisah seautentik dirinya. Bahkan anak-anak kecil yang belum lahir saat ia menjadi presiden mengenalnya melalui cerita orang tua dan buku-buku pelajaran. Pak Asep adalah bukti bahwa pemimpin sejati lahir dari hati yang tulus, kata seorang guru kepada murid-muridnya. Pada akhir hidupnya, Asep meninggal dunia di rumahnya yang sederhana di Desa Ciputih. Pemakaman itu dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai penjuru negeri. Di pusaranya, sebuah tulisan terukir. Di sini beristirahat seorang anak petani yang bermimpi besar dan bekerja keras untuk rakyatnya. Warisannya hidup dalam hati mereka yang percaya bahwa perubahan selalu mungkin. Meski telah tiada, semangat Asep terus hidup, menjadi pemandu bagi generasi mendatang yang ingin membawa perubahan. Dari sawah kecil di Desa Ciputih, Asep telah menorehkan jejak yang abadi. Apakah cerita ini sesuai dengan harapan Anda? Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Sepeninggal Asep, jejak perjuangannya terus mengalir dalam darah generasi baru. Anak-anak yang pernah mendengar kisahnya tumbuh dengan semangat untuk meniru keberanian dan kerja kerasnya. Desa Ciputih menjadi tempat ziarah bagi mereka yang mencari inspirasi. Pusat pelatihan petani yang didirikan Asep berkembang menjadi lembaga pendidikan terpadu yang menggabungkan ilmu pertanian, teknologi, dan kepemimpinan. Saya dulu hanya seorang anak yang tidak percaya diri, tetapi melihat apa yang dilakukan Pak Asep membuat saya yakin bahwa saya juga bisa bermimpi besar, ujar seorang mahasiswa muda dalam sebuah wawancara. Lembaga itu bahkan menghasilkan beberapa pemimpin desa, guru, dan pengusaha lokal yang terus membawa perubahan di wilayah masing-masing. Di tingkat nasional, banyak kebijakan yang dirancang selama masa pemerintahan Asep tetap dilanjutkan. Reformasi agraria, beasiswa untuk anak-anak miskin, dan pemberdayaan ekonomi desa menjadi pilar kebijakan pemerintahan berikutnya. Warisan Asep tidak hanya menjadi sejarah, tetapi terus menjadi bagian nyata dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Salah satu gagasan besar yang diwujudkan setelah Asep wafat adalah pendirian Universitas Harapan Desa, sebuah institusi pendidikan tinggi yang didedikasikan untuk mengembangkan pemimpin-pemimpin masa depan dari pedesaan. Universitas ini dikelola oleh yayasan yang Asep dirikan dan berfokus pada pengembangan kepemimpinan, teknologi pertanian,
dan kewirausahaan sosial. Di universitas ini, setiap mahasiswa diajarkan tentang prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh Asep: integritas, kerja keras, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Salah satu kelas favorit adalah Jejak Asep, yang mengajarkan pelajaran dari hidupnya melalui cerita, studi kasus, dan diskusi. Banyak mahasiswa yang mengaku merasa lebih terinspirasi setelah mengikuti kelas ini. Asep mengajarkan kita bahwa siapapun bisa menjadi pemimpin. Saya tidak akan berada di sini tanpa beasiswa yang dulu ia perjuangkan, diujar seorang mahasiswi, anak seorang buruh tani, yang kini memimpin sebuah proyek teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerahnya. Kisah hidup Asep terus diceritakan dari generasi ke generasi. Film, drama, dan novel yang mengangkat perjalanannya menjadi karya populer yang menyentuh hati banyak orang. Bahkan, seorang sutradara muda dari luar negeri membuat adaptasi film internasional tentang perjuangan Asep, yang menjadi perbincangan di ajang penghargaan film dunia. Namun, kisah Asep tidak hanya hidup dalam karya seni. Ia juga menjadi bagian dari pendidikan formal. Buku Sejarah Indonesia mencatatnya sebagai salah satu tokoh yang membawa perubahan besar bagi rakyat kecil. Di sekolah-sekolah, anak-anak sering menghafalkan kata-kata motivasinya, seperti, "Di tanah yang kita pijak adalah tempat kita tumbuh. Jadikan itu kekuatanmu untuk melangkah lebih jauh." Seorang guru dari sebuah desa terpencil pernah berkata, "Ya, anak-anak di sini tidak hanya mengagumi Asep. Mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari mimpinya yang besar." Ia membuat mereka percaya bahwa mereka juga bisa menjadi pemimpin suatu hari nanti. Warisan Asep melampaui batas Indonesia. Organisasi internasional mengadopsi pendekatannya dalam pemberdayaan masyarakat desa sebagai model untuk negara-negara berkembang. Delegasi dari berbagai negara datang ke Indonesia untuk mempelajari program-program yang ia rintis. Asep menunjukkan kepada dunia bahwa perubahan sejati datang dari akar rumput, dari mereka yang selama ini terpinggirkan, kata seorang pakar pembangunan global. Sebuah konferensi internasional bahkan didedikasikan untuk mengeksplorasi pendekatan yang digunakan Asep dalam memberdayakan petani kecil dan membangun masyarakat yang berkelanjutan. Dalam konferensi itu, banyak peserta terinspirasi untuk menerapkan pendekatan serupa di negara mereka. Dia bukan hanya seorang pemimpin nasional, tetapi juga seorang pelopor global, diujar seorang pembicara dari Afrika. Selain itu, nama Asep mulai diabadikan di berbagai tempat, mulai dari nama jalan, sekolah, hingga pusat riset pertanian. Semua itu menjadi pengingat akan perjuangannya yang luar biasa. Meski Asep telah tiada, semangatnya tetap hidup di hati rakyat. Anak-anak desa Ciputih, yang dulu hanya bermimpi sederhana, kini tumbuh dengan harapan besar. Mereka percaya bahwa mereka bisa menjadi apapun yang mereka inginkan, karena mereka tahu bahwa seorang anak petani dari desa kecil seperti mereka pernah menjadi presiden. Pusat pelatihan dan Universitas Harapan Desa menjadi tempat di mana mimpi-mimpi baru terus dilahirkan. Setiap lulusan dari sana membawa semangat Asep kemanapun mereka pergi, memastikan bahwa warisannya tidak akan pernah padam. Dalam sebuah acara wisuda, rektor universitas itu berkata, "Pak Asep mungkin tidak lagi bersama kita, tetapi ia ada di dalam setiap langkah yang kita ambil untuk masa depan." Di masa depan, generasi baru yang terinspirasi oleh Asep tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga penjaga warisan dan nilai-nilainya. Sejarah mencatat Asep sebagai lebih dari sekadar seorang presiden. Ia adalah simbol keberanian, ketulusan, dan mimpi besar yang membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik.